Inilah kawan-kawan, beginilah jasad kita kelak ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang mungkin sekarang masih memiliki sifat sombong, banyak harta, banyak perhiasan, banyak uang, kita memiliki jabatannya, dan kita sekarang akan menuju ke rumahnya, bekas rumahnya Sayyidah Khadijah yang letaknya tidak berjauhan dari rumahnya Rasulullah. Letaknya di tempat ini, letaknya rumahnya Sayyidah Khadijah, namun sudah dibongkar oleh pemerintah karena Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para teman-teman semua? Semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilancarkan dalam setiap urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sekarang saya sedang berada di Maulid Nabi. Di belakang saya itu yang warna kuning itu adalah Maulid Nabi, tempat kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baginda kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beginilah rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu kecil, sederhana, namun bangunannya sekarang sudah direnovasi. Bukanlah bangunan seperti yang dahulu kala ketika di zamannya Rasulullah, sudah dibangun oleh pemerintah dan sekarang ditutup dan sudah menjadi maktabah atau tempat-tempat kitab di kota suci Mekah ini, dan kita tidak bisa masuk sampai sekarang. Dan kali ini saya akan menunjukkan beberapa tempat bersejarah di kota Mekah ini, di dekatnya di Masjidil Haram. Ini saya sedang berada di belakangnya Masjidil Haram. Itu yang pertama, ini adalah Jabal Abi Qubais seperti yang video sebelumnya. Ini adalah rombongan para jenazah yang sudah disolati tadi di Masjidil Haram. Dan kita doakan bersama-sama, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Orang-orang berlarian untuk mengiringi para jenazah. Alhamdulillah sudah disolatkan tadi di Masjidil Haram setelah melaksanakan sholat Isya. Semoga semuanya husnul khotimah. Inilah kawan-kawan, beginilah jasad kita kelak ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang mungkin sekarang masih memiliki sifat sombong, banyak harta, banyak perhiasan, banyak uang, kita memiliki jabatan dan semacamnya, namun akhirnya seperti inilah keadaan kita. Kita hanya dibalut oleh kain kafan dan hanya inilah harta yang kita bawa. Tidak ada yang bisa menyelamatkan keadaan kita melainkan dari amal ibadah kita masing-masing. Kita yang kaya tidak bisa menjamin kita bisa membawa kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jabatan kita, kekayaan kita, kedudukan kita di sisi manusia tidaklah menjadi penentu bahwa kita bisa selamat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang bisa kita bawa menghadap kepada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semuanya diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Masya Allah, jemaah yang meninggal di kota suci Mekah ini didoakan oleh ribuan para jemaah yang menghadiri untuk melaksanakan sholat di Masjidil Haram, karena semua jemaah yang meninggal di kota Mekah ini insya Allah bisa disolatkan di tanah suci Mekah dan diikuti oleh ribuan jemaah yang melaksanakan di Masjidil Haram. Semoga kita bisa disolati oleh ribuan jemaah, dan syukur-syukur jika kita meninggal di kota suci Mekah ini, karena yang mendoakan adalah orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah umrah, orang-orang yang insya Allah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.
Ini akan dibawa ke pemakaman. Mungkin ada yang dimakamkan di pemakaman Ma'la, mungkin ada yang di tempat lain. Wallahu a'lam, karena tidak semua jemaah bisa dimakamkan di pemakaman Ma'la, ada di tempat yang lain. Karena kondisi pemakaman Ma'la tidak mungkin untuk menampung semua jemaah yang meninggal di kota suci Mekah ini, karena setiap hari di kota suci Mekah ini pasti ada pelaksanaan sholat jenazah, dan jumlahnya bukan hanya satu, bisa 2, 3, 4 sampai 10 orang dalam setiap harinya. Dan setiap kali pelaksanaan sholat, satu kali sholat itu bisa berjumlah 3 orang, 4 orang, dan itu 5 kali dalam sehari. Setiap melaksanakan sholat fardu, kita pasti melaksanakan sholat jenazah. Namun terkadang ada lowong satu kali sholat, mungkin sholat duhurnya tidak ada, mungkin sholatnya asarnya tidak ada. Namun setiap hari itu pasti ada orang yang meninggal. Mari kita lanjut. Itulah rumahnya Nabi Muhammad SAW, kelahiran Rasulullah SAW. Kemudian para teman-teman semua, ketika Rasulullah sudah dewasa dan cukup umur untuk menikah, dan akhirnya Rasulullah menikahlah dengan yang namanya Sayyidah Khadijah. Pilihan hatinya, orang yang sangat tepat dipilih oleh Rasulullah untuk mendampingi dakwahnya, untuk melaksanakan perjalanan hidupnya. Dan kita sekarang akan menuju ke rumahnya, bekas rumahnya Sayyidah Khadijah, yang letaknya tidak berjauhan dari rumahnya Rasulullah ini. Jadi ini adalah rumahnya Rasulullah. Kemudian dari rumahnya Rasulullah ini kita menuju ke sini, kita masuk. Kita akan masuk ke sana. Dari sini nanti kita akan belok ke sebelah kanan. Kita akan belok ke kanan. Kita belok ke kanan, belok ke kanan. Masya Allah jemaah, begitu banyak sekali. Dan seperti inilah kelak kita di hari kiamat akan bertemu dengan ribuan manusia, dengan jutaan manusia dari berbagai belahan dunia, akan dikumpulkan di arah mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkan diri kita masing-masing kecuali dari apa yang telah kita kerjakan, kita amalkan di dunia ini. Dan itu pun menurut yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal kita diterima atau tidak diterimanya itu tergantung dari apa itu, pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk surga karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun amal yang kita kerjakan, kita tidak boleh meremehkannya, karena kelak kita akan diberi pahala yang luar biasa oleh Allah. Dan begitu pula dengan segala kejahatan yang kita lakukan di muka bumi ini, ketika kita dalam keadaan hidup dan kita sudah balik memeluk agama Islam, maka semua amal ibadah kita dihitung. Begitu juga kejahatan yang pernah kita lakukan, keburukan yang kita lakukan, semuanya harus dipertanggungjawabkan. Sekecil apapun itu akan kelihatan nanti ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan disinilah teman-teman, di sini terlihat ada gundukan tanah. Kita lihat dari bawah, di situ di arah sana ada gundukan tanah. Ada kan gundukan, ini kan datar. Kalau di sini datar semuanya, di sini datar, dan di sini agak menanjak sedikit. Nah, di sini agak menanjak sedikit. Kita lihat. Nah, di sini agak menanjak sedikit, dan disinilah menurut para sejarawan letak rumahnya Sayyidah Khadijah. Nah, disinilah
Letaknya di tempat ini, letaknya rumahnya Sayyidah Khadijah, namun sudah dibongkar oleh pemerintah karena untuk perluasan Masjidil Haram dan sangat mengganggu perjalanan para jemaah kalau di sini masih tetap dibangun atau tetap diutuhkan rumahnya Sayyidah Khadijah, karena untuk kemaslahatan, untuk kebaikan bersama akhirnya tempat ini diratakan oleh pemerintah, namun masih ada sisa atau bekas-bekas bangunannya, artinya tidak semuanya diratakan dengan tanah agar tempat ini masih bisa kelihatan tempatnya atau tata letaknya rumahnya Sayyidah Khadijah. Di sinilah tempatnya, dan kita bisa melihat di arah sana di belakang ini adalah WC perempuan, dan disinilah rumahnya yang namanya Abu Jahal, musuh bebuyutan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat membenci Rasulullah dari awal dakwah Rasulullah sampai dia meninggal. Dia tidak pernah mau beriman kepada Rasulullah dan selalu memusuhi Rasulullah. Dan disinilah rumahnya. Kalau di sini masih belum, banyak yang mengatakan bahwa di sini, di tempat ini masih di rumahnya Sayyidah Khadijah. Di sini banyak yang mengatakan bahwa rumahnya Sayyidah Khadijah itu dibangun WC. Tidak seperti itu, karena WC-nya ada di sebelah sana. Nah, di belakang saya ini WC perempuan, dan disinilah yang menjadi tempat WC-nya perempuan. Disinilah rumahnya Abu Jahal yang sangat memusuhi dakwahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bisa saya zoom biar kelihatan. Nah, ini WC untuk perempuan. Jadi semua amar perbuatan kita itu akan dibalas setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang baik akan dibalas dengan kebaikan, namun kalau buruk, perbuatan kita buruk, maka akan dibalas dengan buruk pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kenyataannya, rumahnya pun dibuat WC oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi ini. Masya Allah, tabarakallah, kita sudah melihat tempat-tempat yang bersejarah di kota Mekah ini. Tujuan saya membuat video ini agar para teman-teman semua ketika melaksanakan ibadah umroh ataupun melaksanakan ibadah haji ataupun hanya sekedar berziarah ke kota Mekah ini, ketika berkunjung ke sini tidak usah tanya sana sini kepada orang-orang yang bisa saja orang yang Anda tanyakan tersebut tidak mengetahui tata letak dan sejarahnya, agar para penonton semua bisa mengetahui secara langsung sebelum Anda berangkat ke tanah suci ini, biar Anda sudah mengetahui di manakah tempat-tempat yang bersejarah. Ketika sudah sampai di sini, di situ yang namanya Jabal Abi Qubais. Ini Jabal Abi Qubais, teman-teman ya. Di sini Jabal Abi Qubais, di atas ini Jabal Abi Qubais. Kemudian dekat sekali dengan Jabal Abi Qubais ini, di sini letaknya ini WC perempuan, dan di sini WC laki-laki. Ini WC laki-laki ya, masuk ke dalam ini WC laki-laki. Dan di arah sana itu adalah Bukit Marwah. Jadi kalau selesai sa'i, sudah 7 putaran, mereka keluar dari sini, para jemaah keluar dari sini, dan di sini digundukan tanah ini, digundukan tepatnya di tempat saya ini, lurus dengan ini, dengan bangunan ini, lurusnya ada gundukan. Nanti para penonton bisa lihat sendiri, di sini ada gundukan yang insya Allah tidak akan dibongkar dan tetap seperti ini, agar para jemaah masih bisa melihat tata letak rumahnya Sayyidah Khadijah ketika masih bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup sampai di sini videonya, semoga bermanfaat, dan kepada
para penonton semuanya, saya doakan dari kota Tanah Suci ini semoga bisa umroh kembali, bisa haji kembali, dan yang belum melaksanakan, yang belum sampai ke Tanah Suci ini, saya doakan semoga cepat sampai ke Tanah Suci Mekkatul Mukarramah. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun keterangan yang tidak sesuai dengan pengetahuan para penonton semua. Saya mohon maaf karena inilah pengetahuan yang saya ketahui melalui dari buku-buku yang saya baca, buku-buku sejarah, kemudian dari teman-teman yang sudah memberitahu juga. Karena tidak cukup dari buku, kita harus punya seseorang yang mengetahui tempat tersebut, tata letaknya di mana, spesifiknya di mana, agar kita mengetahuinya secara langsung. Dari Kota Mekah melaporkan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.